Halo sobat-sobat pembelajar, kita ketemu lagi ya dengan Kak Krisna. Kali ini kita masih akan bincang-bincang tentang materi di kewarganegaraan ya. Dan topik kali ini yang akan kita bahas adalah tentang hak-hak dasar warga negara. Emang apa saja sih hak-hak dasar warga negara itu? Ya, kita akan lihat bersama. Ada 5 topik yang akan kita pelajari di sini atau kita bahas bersama di sini. Yang pertama adalah kesetaraan dan non-diskriminasi. Yang kedua, kebebasan dan hak-hak dasar. Yang ketiga, tentang perlindungan hukum. Yang keempat, hak politik. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sebelum kita melanjutkan pada diskusi kita, teman-teman jangan lupa ya untuk boleh subscribe channel ini untuk mendukung channel ini maju lebih berkembang lagi ke depannya, sehingga akan semakin banyak dan semakin banyak lagi materi-materi tentang pembelajaran dan lain sebagainya nanti yang bisa Kak Krisna share untuk sobat-sobat semua ya. Oke, yuk lanjut. Yang pertama kita akan bahas tentang apa itu hak-hak dasar warga negara ya. Hak asasi manusia ini merupakan hak dasar warga negara ya, adalah prinsip-prinsip dasar yang mengakui dan melindungi hak-hak yang melekat pada semua individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau asal-usul mereka. Nah, hak asasi manusia ini adalah landasan bagi hak-hak warga negara dalam satu negara. Ini berarti juga bahwa hak-hak warga negara itu biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang lebih luas. Nah, berikut adalah beberapa cara di mana hak asasi manusia menjadi landasan hak-hak warga negara ya. Kembali ke topik yang pertama tadi adalah kesetaraan dan non-diskriminasi. Apakah sih artinya? Baik. Prinsip-prinsip hak asasi manusia menegaskan bahwa semua manusia atau semua individu itu memiliki hak yang sama dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan ras, mungkin agama, jenis kelamin, ataupun faktor-faktor yang lainnya. Nah, oleh karena itu, dalam sistem hukum yang mematuhi hak asasi manusia, hak-hak dasar warga negara harus diberikan secara adil dan setara kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Jadi itu artinya ya. Berikutnya kita akan bahas dulu hak kesetaraan. Hak kesetaraan ini merujuk pada prinsip bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama dan mereka harus diperlakukan dengan adil dan sama di semua aspek kehidupan mereka. Ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan pribadi, kebebasan berbicara, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, dan akses ke layanan publik. Nah, hak kesetaraan ini juga mencakup hak untuk memiliki peluang yang sama dalam kehidupan tanpa hambatan atau diskriminasi yang tidak adil. Jadi setiap warga negara diperlakukan sama. Begitu ya. Haknya ini adalah hak kesetaraan. Tidak boleh ada unsur sara di sana yang boleh mempengaruhi hak kesetaraan ini ya. Berikutnya, hak non diskriminasi. Nah, prinsip dari non diskriminasi ini sendiri adalah komitmen untuk melarang segala bentuk diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik pribadi tertentu seperti ras, etnisitas, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, dan lain sebagainya. Ini berarti bahwa hukum dan kebijakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada diskriminasi yang diizinkan atau diterapkan secara sistematis. Gitu maksudnya ya. Nah, yang kedua adalah kebebasan dan hak-hak dasar. Hak asasi manusia termasuk hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama. Kita boleh memeluk agama apapun di sini yang berlaku di negara ini, di Indonesia misalkan ya, dan kebebasan dari perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi dan hak atas kehidupan yang layak. Hak-hak ini juga merupakan hak-hak yang seringkali diberikan kepada warga negara dalam konstitusi atau undang-undang nasional. Berikutnya yang ketiga tadi ada perlindungan hukum. Nah,
Hak asasi manusia menyertakan hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum yang adil dan hak atas perlindungan hukum yang berlaku di negara tersebut. Misalkan kita di Indonesia, ya hukum yang berlaku di Indonesia. Ini berarti bahwa semua warga negara berhak atas perlindungan hukum yang adil dan tidak boleh dihukum atau dituntut tanpa dasar hukum yang jelas. Nah, berikutnya, hak atas perlindungan hukum ini merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional, seperti yang terdapat dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia di Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki akses ke keadilan dan perlindungan dari pelanggaran hak-hak mereka. Pelanggaran terhadap hak atas perlindungan hukum dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan hukum atau laporan kepada otoritas yang berwenang. Nah, yang keempat adalah hak-hak politik. Hak asasi manusia mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Ini juga menjadi dasar hak-hak politik warga negara dalam sistem demokratis. Hak politik ini mengacu pada hak-hak yang diberikan kepada individu dalam konteks partisipasi dalam proses politik dan pemerintahan negara. Nah, hak politik adalah bagian penting dari hak asasi manusia dan mencakup sejumlah hak dasar yang memungkinkan warga negara untuk berperan aktif dalam politik dan pemerintahan. Begitu ya, jadi tidak dikuasai oleh sekelompok orang saja, tidak. Semua warga negara memiliki kesetaraan tentang hak politik ini. Ya, berikutnya, beberapa hak politik yang umumnya diakui dalam berbagai sistem hukum dan dokumen hak asasi manusia internasional itu termasuk apa saja? Ya, sebagai contohnya adalah hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak untuk berorganisasi, hak untuk menyatakan pendapat politik dan berbicara tentang isu-isu politik tanpa takut represi atau hukuman, kebebasan pers, hak berkumpul dan berunjuk rasa, hak untuk mengajukan petisi, dan lain sebagainya. Itu diatur dalam undang-undang, sehingga boleh saja kita menyampaikan hak-hak politik kita selama itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Misalnya berunjuk rasa, boleh berunjuk rasa, tetapi harus yang damai, tidak dengan cara yang anarkis. Kira-kira demikian contohnya. Ya, berikutnya, hak politik ini merupakan hak dasar dari sistem demokrasi dan pemerintahan yang baik, karena mereka ini memungkinkan partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan politik dan mengawasi tindakan pemerintah. Hak-hak ini juga sering diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara untuk memastikan perlindungan yang kuat terhadap mereka. Berikutnya tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, prinsip-prinsip hak asasi manusia juga mencakup hak atas standar hidup yang layak, pendidikan, perumahan, dan kesejahteraan sosial. Hak-hak ini seringkali diwujudkan dalam bentuk hak-hak sosial dan ekonomi yang diberikan kepada warga negara. Kita akan bahas satu demi satu. Mulai dari hak ekonomi dulu ya. Jadi hak ekonomi itu apa? Hak ekonomi adalah hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi individu dan masyarakat. Hak-hak ini mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara. Meskipun hak ekonomi seringkali tidak diatur dalam konstitusi secara khusus, tapi berperan penting dalam menjaga kesejahteraan dan kualitas hidup warga negara. Ya, berikutnya, hak ekonomi ini memiliki peran yang penting dalam menjaga kesejahteraan warga negara dan menciptakan kesempatan yang lebih adil dalam masyarakat. Mereka juga mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara ke sumber daya dan peluang ekonomi. Seringkali hak ekonomi ini akan diatur
Kemudian ya, dalam undang-undang nasional dan perjanjian internasional yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia. Nah, bagaimana dengan hak sosial? Hak sosial adalah hak-hak yang terkait dengan kesejahteraan sosial individu serta masyarakat secara umum. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang adil dan setara, kelayanan dan sumber daya sosial yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Meskipun hak sosial ini tidak selalu memiliki status yang sama seperti hak sipil atau hak politik dalam hukum konstitusi, namun mereka menjadi semakin penting dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Hak sosial ini pun memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Meskipun pemberian hak sosial dapat bervariasi antara negara, banyak negara mengakui pentingnya hak-hak ini dalam upaya mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan sosial yang lebih besar. Berikutnya lagi adalah hak budaya. Hak budaya adalah hak-hak yang terkait dengan identitas budaya, ekspresi budaya, dan partisipasi dalam kehidupan budaya dan artistik suatu negara atau komunitas. Hak-hak budaya juga mengakui pentingnya budaya sebagai bagian integral dari identitas individu atau kelompok, serta memberikan perlindungan terhadap hak untuk melibatkan diri dalam kegiatan budaya dan seni tanpa diskriminasi. Hak budaya ini juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk mempromosikan dan melindungi keberagaman budaya serta menjaga keberlanjutan dan perkembangan budaya dalam masyarakat. Hak-hak ini seringkali diakui dalam konstitusi nasional dan konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Pemerintah di sini memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan hak budaya warga negara serta memastikan keberlanjutan dan kelestarian budaya dalam masyarakat. Nah, kalau kita sendiri, ketika kita menjadi warga negara Indonesia, kita memiliki banyak sekali budaya-budaya yang terdapat di Indonesia. Ya, ada budaya reog, ada batik, ada tari tradisional, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan. Ya, jadi warga negara, mari kita bersama-sama tetap harus selalu menjaga, melestarikan, dan bahkan mengembangkan budaya-budaya yang sudah ada ini. Baik, sebagai catatan, yaitu bahwa penting untuk diingat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang inheren kepada semua individu, bukan hak yang diberikan oleh pemerintah. Di sini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ini bagi semua warga negaranya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Kesadaran akan hak asasi manusia ini dan penegakan mereka adalah bagian penting dalam menjaga masyarakat yang adil, demokratis, dan juga beradab. Nah, kira-kira sekian bahasan kita yang bisa kita perbincangkan bersama ya. Teman-teman, silakan, ini tadi boleh dipahami dengan baik, boleh ditonton berulang-ulang, dicatat boleh kalau memang perlu, dan yang pasti adalah dikembangkan. Coba dengan berpikir kritis, ada informasi tentang seperti ini, kira-kira nanti ini akan bisa dikembangkan seperti apa, muncul pertanyaan-pertanyaan baru apa. Nah, itu nanti pertanyaan demi pertanyaan itu bisa lagi dikembangkan, dan dikembangkan. Supaya apa? Pemahaman sobat-sobat semua bisa semakin baik dan semakin baik dari waktu ke waktu, sehingga teman-teman semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang hebat, bisa menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Salam bahagia dari saya.